Hai Sobat IKP, kembali lagi bersama saya Novi di channel YouTube IKP. Di video kali ini kita akan membahas mengenai rencana PPN naik jadi 12%. Pemerintah memastikan akan menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada tahun depan. Kenaikan PPN tersebut akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025 adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Presiden Jokowi menaikkan undang-undang baru tersebut sejak 29 Oktober 2021. Setelah naik ke 11% di tahun 2022, pajak pertambahan nilai atau PPN akan resmi naik kembali ke angka 12% di tahun 2025 mendatang. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kenaikan ini tertuang dalam amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atas pengesahan DPR pada 29 Oktober 2021 lalu. Pada masa perencanaan kenaikan PPN ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kenaikan tarif PPN juga bertujuan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara OECD atau the Organization for Economic Cooperation and Development. Pasalnya, saat ini tarif PPN Indonesia masih berada di bawah rata-rata tarif negara lain. Otoritas Pajak yang diwakili Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti menyatakan penyesuaian tarif PPN 12% akan diimplementasikan paling lambat 1 Januari 2025. Hubungan kenaikan PPN dengan kesejahteraan masyarakat memiliki implikasi positif dan negatif, tergantung dari mana sudut pandang kita memandangnya. Dari sudut pandang negatif, pengumuman kenaikan PPN tentu akan memancing reaksi beragam dari masyarakat. Terlebih sebelumnya sudah ada kenaikan lain seperti penetapan pajak bahan bakar minyak, kendaraan bermotor non-listrik, hingga menyambungnya harga bahan pokok seperti beras yang masih terjadi hingga awal Maret 2024 ini. Kenaikan PPN akan cukup berpengaruh terhadap willingness to pay, keinginan untuk membayar masyarakat menengah. Semakin tinggi PPN, maka semakin tinggi juga harga BKP, JKP yang diperjualbelikan. Dalam sudut pandang positif, sejatinya PPN merupakan salah satu kontributor penerimaan negara terbesar. Pada kenaikan sebelumnya, PPN 11% cukup berdampak positif terhadap penerimaan negara dengan total penerimaan kas negara sebesar 80,8 triliun rupiah hingga akhir Maret 2023. Pada November 2023, kontribusi PPN tercatat sebesar 23,8%, angka ini tumbuh hingga 18%. Dalam hal ini, PPN berperan vital sebagai sumber pendanaan kebutuhan bangsa yang semakin meningkat setiap tahun. Oleh karena itu, kenaikan menjadi hal mendasar untuk menambah jumlah pendapatan negara, mengingat peningkatan pengeluaran pemerintah juga harus diikuti dengan jumlah pendapatan negara yang kian meningkat, sehingga rasio hutang negara tidak terbebani. Penerimaan negara berupa PPN juga akan didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui berbagai bentuk pembangunan, hingga program subsidi dan bantuan sosial. Di sejumlah negara, kenaikan tarif PPN dalam jangka pendek tidak jarang memicu inflasi jangka panjang. Karenanya, pemerintah perlu mengadakan redistribusi sebagai kebijakan penyeimbang yang menekan angka inflasi atas kenaikan PPN. Salah seorang ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy Manilat memprediksi tentang kondisi perekonomian 2025. Menurutnya, dinamika awal tahun pergantian jabatan pemimpin Indonesia tersebut masih cukup menantang dan perlu sejumlah penyesuaian. Jika pemerintah berniat mengutip tarif pajak pada sektor tertentu, maka harus dipastikan sektor tersebut berhasil tumbuh hingga 2 digit dan cenderung lebih baik dalam 3 tahun terakhir. Sedangkan pada sektor yang belum pulih, pemerintah dapat memberlakukan pajak yang lebih adil agar sektor tersebut memiliki waktu untuk mengejar pertumbuhan tanpa harus terbebani pajak yang besar dan kurang adil. Opsi range tarif pajak atau PPN yang direkomendasikan Yusuf berkisar antara 5% sampai 15%. Itu tadi informasi seputar rencana PPN naik jadi 12%. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP.